Shalom. Nah, oke. Pada hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah kita di Vances Jakarta. Kita lagi belajar mengenai berhala. Nah, kalau 2 minggu lalu kita dengar Pastor Jimmy berkhotbah ya kan mengenai berhala hati, dan dijelaskan tuh ada beberapa macam berhala. Dan hari ini kita akan mulai dengan berhala kenyamanan. Oke. Oh iya, remote-nya ketinggalan sebentar ya. Oh iya benar. Aduh, oke. Jadi hari ini kita akan belajar when comfort becomes a god. Waktu atau kapan atau ketika kenyamanan itu menjadi sebuah berhala, menjadi sebuah Allah dalam hidup kita, menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya ada di dalam hati kita. Nah, ini saya ada 2 gambar. Oke, yang sebelah kanan, sebelah kiri Bapak Ibu, itu adalah beach house. Jadi rumah di tepi pantai dengan akses langsung ke pantai, bisa berenang, bisa bisa banyak macam lah istilahnya gitu. Yang sebelah kanan adalah rumah yang di pegunungan. Karena kan ada yang tipe orang-orang yang suka dengan air ya kan, dengan pantai, ada suka yang dengan pegunungan. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Di sini yang tipe suka air, yang kalau misalnya Tuhan izinkan punya rumah di tepi pantai gitu, boleh angkat tangan. Wah, cuma 1 kayaknya. Oke. Sekarang yang sebelah kanan, Ini nggak ada hubungan dengan keselamatan ya Bapak Ibu ya. Ini semua kalau Tuhan izinkan terjadi, ya kan? Sebuah kenyamanan yang Tuhan izinkan. Nah, kalau yang sebelah kanan, rumah yang di tepi gunung. Jadi hawanya sejuk, ya kan? Pagi-pagi burung berkicau, ada bunyi aliran air ricik-ricik gitu. Mirip-mirip rumah makan Sunda lah gitu. Ya kan? Kemarin saya makan di saung kita itu, wah, ambience-nya luar biasa banget. Nah, oke, yang sebelah kanan. Yang kalau Tuhan izinkan memiliki rumah yang nyaman di tepi gunung, siapa yang mau? Angkat tangan boleh? Oh, ya. Ternyata kebanyakan orang gunung ya. Oke. Boleh. Yang berikutnya. Nah, yang sebelah kanan ini bukan Alphard. Alphard udah nggak zaman sekarang. Sekarang mobil elektrik. Electric vehicle. Yang sebelah kanan ini Xpeng. Mungkin belum banyak yang tahu ada Xpeng, jadi nggak cuma Denza yang elektrik, Xpeng, ya kan? Modelnya kayak Alphard dan harganya mirip Alphard. Katanya sih lebih bagus daripada Denza, ya kan? Saya bukan sales ya, oke? Jadi sebelah kanan ini adalah yang tipe mobil family, ya kan? Bisa main sama anak di dalam mobil. Atau tipe yang kedua, sedan. Ini Mercy S500, ada di Indonesia. Dua-duanya di Indonesia. Jadi saya ngambil yang jauh-jauh lah, istilahnya gitu. Atau yang tipenya sukanya sedan, tapi itu bisa selonjoran, gitu kan? Oke, saya tanya dulu. Kalau Tuhan izinkan, kenyamanan boleh dinikmati sama Bapak Ibu, ya kan? Yang pilih mobil keluarga, bisa rame-rame, bisa selonjoran, boleh angkat tangan? Oh ya, yang berkeluarga, ya. Oke. Yang sebelah kanan, Mercy S500. Jadi nyaman, tapi bentuknya sedan dan tetap bisa selonjoran. Boleh angkat tangan? Oke, kalau anak muda lebih suka yang sebelah sini ya kayaknya ya. Oke. Iya, ya, memang sih. Kalau orang tua tuh mesti bawa anak satu nggak dibawa, yang satu ngiri ya kan, gitu. Jadi panjang. Oke. Nah, dari kedua gambar perbandingan tadi mengenai rumah yang nyaman, mengenai kendaraan yang nyaman, saya mau bertanya begini. Menurut Bapak Ibu, kenyamanan itu salah atau tidak? Salah atau tidak? Nggak salah ya. Boleh ya, dan bahkan kalau Tuhan izinkan kenapa enggak gitu kan. Memang betul bahwa kenyamanan itu tidak salah, hidup nyaman itu nggak salah. Tapi yang bahaya lagi nih, jangan sampai kenyamanan itu menggantikan posisi Tuhan. Kemarin Pastor Jimmy sudah menyampaikan tuh bahwa berhala itu adalah sesuatu yang kita taruh menggantikan posisinya Tuhan. Nah, kalau kita kejar kenyamanan, tentu semua hal ini adalah semua hal yang berbiaya besar. Sesuatu yang harus dibayar dengan mahal. Dimana kita sebagai orang yang berusaha, orang yang bekerja, kita harus mati-matian tuh istilahnya gitu kan, untuk mendapatkan semuanya ini. Nah, jangan sampai hal-hal kemewahan, hal-hal kenyamanan ini menggantikan posisi Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Lot. Makanya tadi di awal ada ayat yang sudah disampaikan adalah dari Kejadian 19, itu ceritanya Lot. Nah, siapakah Lot itu dan bagaimana ceritanya? Nah, kita mulai dari background story-nya. Di Kejadian 12 ayat 4, saya bacakan aja. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi, Bapak Ibu, Lot itu keponakannya Abraham. Jadi Lot punya kakak Harun. Harun. Kemudian punya anak. Nah, Lot ini anaknya.
Jadi ini keponakan. Jadi om sama keponakan, paman sama keponakan. Oke? Jadi Lot itu keponakannya Abram, dan waktu Tuhan panggil Abram keluar, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, berikutnya di Kejadian 13 ayat 7 sampai 9, mereka itu kan mereka itu diberkati sama Tuhan. Abram dipanggil Tuhan, Tuhan menyertai Abram dan memberkati. Nah, Lot sebagai orang yang ikut, keponakan yang ikut sama-sama diberkati. Sampai pada suatu momen di sebuah tanah, di sebuah daerah, karena masing-masing diberkati dan sangat kaya. Jadi waktu itu kan hitungan kaya itu adalah berdasarkan ternak. Jadi ternak yang dimiliki, kambing, domba, ya kan? Nah, di suatu saat, di suatu tempat, ini para gembalanya Lot dan gembalanya Abram berantem. Dibaca ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, karena berantem ini, sebagai paman Abram tentu berbesar hati untuk mengalah. Jadi dia bilang begini di ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi fair dong, sebagai paman yang ngajak keponakannya, sama-sama diberkati Tuhan, ya udahlah, namanya kita yang lebih senior, kita ngalah sama anak muda gitu kan. Dia tanya dulu, dikasih pilihan kepada Lot, kita jangan berantem, kita saudara ya kan, kamu pilih deh, mau yang sebelah mana daerahnya, supaya kita nggak saling berebutan. Kemudian ayat 9 kita baca, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini masih Abram yang ngomong. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan kanan. Tapi jika engkau kanan, maka aku akan kiri. Jadi Abram dengan besar hati membiarkan Lot, mengizinkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ya dong, sebagai orang tua, ya udahlah, kasih kesempatan buat anak muda. Kamu mau pilih yang mana gitu kan? Mau pilih kiri atau mau pilih kanan? Nah, disinilah kita mulai belajar mengenai kenyamanan yang bisa menjadi berhala. Jadi ada ciri-cirinya kalau kenyamanan itu mulai berubah menjadi berhala. Sekali lagi tadi kita sepakat bahwa kenyamanan itu nggak salah ya. Yang salah itu kalau kenyamanan itu berubah menjadi berhala. Nah, yang pertama cirinya adalah ketika kenyamanan itu menentukan pilihan kita. Nah, kita baca dari ceritanya Lot di ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Di ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Di ayat 13 dijelaskan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Yang menarik adalah begini, kita mundur di ayat 10, dikatakan bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai melihat dengan penilaian. Jadi waktu dia lihat lembah Yordan itu hijau, banyak airnya seperti taman Tuhan, itu dia menilai dalam pikirannya, wah, kalau gue bawa anak ternak semua ternak saya ke daerah itu, maka daerah itu akan mencukupi. Ternak saya akan banyak makan, akan gemuk, dan kalau dijual, cuan, kan gitu. Bicara soal kenyamanan nih, bicara soal keamanan, sebuah kepastian akan sebuah keadaan ekonomi, material yang membawa kepada kenyamanan. Iya dong, namanya orang kaya zaman dulu ya kan, ternaknya banyak. Dan kalau dilihat, wah, tanahnya subur, banyak rumput, kambing domba bisa makan dengan puas, gitu kan, all you can eat, istilah zaman sekarang, aice gitu kan. Wah, aman lah kalau gitu, nggak akan kekurangan kita, gitu kan, nggak akan jadi susah gitu. Jadi penilaiannya, pertimbangannya adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang dilihat mata. Masalahnya bukan pada pilihan tanahnya, tapi motivasinya. Lot memilih dari apa yang kelihatan, bukan dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak pakai bertanya dulu sama Tuhan, nggak pakai berdoa dulu. Begitu dilihat hijau, banyak air, seperti taman Tuhan, langsung kayak merasa, oh ini dari Tuhan nih, ya kan? Seperti taman Tuhan, udah pasti pilihannya, ini pilihan datang dari Tuhan nih, gitu. Nggak pakai mikir lagi, nggak pakai nanya lagi, langsung milih. Itu di ayat 11 tadi dikatakan gitu. Sebab itu Lot memilih baginya lembah Yordan itu. Jadi langsung aja tuh, begitu dikasih pilihan, kalau bahasa daerahnya tedeng aling-aling. Nah itu saya lupa bahasa daerah mana, mungkin daerah Jerman Timur kayaknya. Tedeng aling-aling, langsung aja pilih yang lembah Yordan, langsung jalan, langsung pindah kemah dan berkemah di tepi kota Sodom. Jadi yang pertama adalah gini, pilihan itu seringkali ditentukan oleh sebuah kenyamanan.
kita memilih sesuatu yang nyaman. Kita dalam pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, betul, gajinya besar, fasilitasnya oke, tunjangannya juga banyak. Tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Mungkin secara waktu, jam kerjanya luar biasa. Saya pernah kerja di kontraktor, di bidang konstruksi, itu kalau udah proyek berjalan, nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada istilah lembur sama nggak lembur, iya harus standby. Pak Hapri juga di bidang proyek itu tahu tuh, ya kan, anytime bisa terima telepon, ya kan, ada masalah kah, ada permintaan ini, ada komplain segala macam, harus diladenin, anytime gitu. Itu sesuatu yang kita korbankan demi mendapatkan sebuah kenyamanan. Ada hal-hal lain lagi juga, mungkin dalam lingkungannya, lingkungan bisnis yang kita lakukan di pemerintahan. Kita banyak berita kita tonton gitu kan, satu persatu pejabat ditangkap-tangkepin, ya kan, kasus korupsi lah, kasus penggelapan lah, kasus banyak macam. Itu hal-hal yang didasari oleh pengejaran akan kenyamanan. Tadi tuh rumah yang mewah, mobil yang nyaman, itu menjadi pengejaran mereka melebihi dari ketaatan kepada Tuhan. Memang betul, semua dilakukan demi apa? Demi keluarga. Buat anak istri, ya kan, selalu ditanya kalau kita pria, terutama sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, kerja tuh buat apa sih? Pasti jawabnya buat keluarga. Pasti buat keluarga, nggak mungkin buat yang lain, nggak mungkin, buat ani-ani gitu, nggak mungkin. Kerja pasti ditanya buat anak, buat istri gitu kan. Tapi seringkali apa yang dikorbankan? Ya keluarga. Ya waktu bersama keluarganya nggak ada. Begitu pulang udah capek, istirahat, tinggal tidur pagi, pergi lagi. Jadi semua buat keluarga, tapi yang dikorbankan keluarga juga. Nah itulah pengejaran akan kenyamanan itu akan berdampak seperti itu. Sebuah resiko. Sehingga gini, pertanyaannya gini, apakah saya selama ini kita melihat hidup ini dalam kaca kenyamanan atau dalam kacamata iman? Dalam arti begini, mungkin pekerjaannya biasa, mungkin penghasilannya tidak besar, tidak berfasilitas, tidak bertunjangan, ya kan. Saya pernah dengar sebuah statement dari seorang hamba Tuhan, dan itu merema dalam hati saya. Waktu dia berkata begini, bukan soal apa pekerjaanmu, bukan soal apa jabatanmu, bukan soal berapa besar gajimu, tapi yang penting adalah bagaimana berkat Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Kita bisa lihat ada orang-orang yang bergaji ratusan juta, beromset untuk yang berbisnis, beromset ratusan juta bahkan miliaran, tapi nggak pernah rasa puas. Di satu sisi, ada orang yang nyaman dengan, kemarin waktu saya ngobrol sama istri, saya tanya sama dia gini, kalau buat kamu nyaman itu apa? Cie. Tahu jawabannya? Jangan cie ya. Diperlukan suami. Wes. Jadi nggak mesti pandangannya gunung atau laut, ya kan, di rumah yang sepetak itu, ya kan, dengan kipas-kipas panas-panas dikit gitu, tapi selama di dalam pelukan suami, itu sebuah kenyamanan. Itu yang berharga. Jadi kenyamanan itu, rasa percaya itu sebenarnya bicara mengenai rasa percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman, kita akan merasakan sebuah hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita taruh kenyamanan kita kepada hal-hal yang material seperti itu, pengejaran akan pengakuan, wih, tetangga ganti mobil nih, ya kan, udah berapa banyak nih gitu, udah mulai pada ganti mobil, ganti elektrik, karena, atau mungkin menambah mobil keduanya elektrik, karena semua bilang lebih murah, pajaknya murah, terus kemudian isi listriknya juga murah dibanding bayar bensin dan segala macam. Belum belakangan ini yang kemarin kasus Pertamina, bensinnya ternyata juga bohong, ya kan, udah bayar mahal-mahal Pertamax, ternyata isinya Pertalite juga gitu kan, banyak lah gitu. Nah, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu mendasari karena kenyamanan atau memang sebuah ketaatan? Tuhan berfirman, lakukanlah sebuah pelayanan misalnya, tapi kita kemudian, aduh gak nyaman, mesti ke daerah. Ada mungkin orang-orang yang dipanggil untuk melayani ke daerah, menginjil dan lain-lain, tapi kemudian, waduh kayaknya enggak ya, bukan buat saya ya Tuhan ya, air aja susah gitu, mandi gimana nanti, keramas gimana gitu, rambut terontok dan segala macam. Semua bertimbang dengan kenyamanan. Nah, ketika kita mulai menilai segala sesuatu dari segi kenyamanan atau tidak nyaman, cepat atau lambat kita akan mulai berkompromi. Mulai dari kompromi kecil-kecilan. Jadi yang pertama gini, kalau kenyamanan udah mulai mempengaruhi sebagian besar keputusan kita, penentuan keputusan kita, pilihan-pilihan yang kita buat hanya berdasarkan kenyamanan, langkah berikutnya, ciri yang kedua adalah kita akan mulai menormalisasi kompromi. Kita yang seharusnya hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup taat, tapi karena pilihan-pilihannya sudah mulai dipengaruhi oleh kenyamanan, banyak menentukan pilihan karena kenyamanan. Disitulah yang kedua kita akan mengalami bahwa
ketika kenyamanan itu menormalisasi kompromi. Nah, kita lihat dari ceritanya Lot. Di Kejadian 13 ayat 12 dikatakan gini, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Satu pasal kemudian, di ayat yang sama ayat 12, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di dalam Sodom. Udah berpindah tuh, dari dekat Sodom, diam di Sodom. 5 pasal kemudian, karena memang ini ada cerita Abraham juga di tengahnya, kedua malaikat itu datang, tiba di Sodom. Pada waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi saya jelasin dulu gini, dari ayat 13, dari pasal 13, waktu mereka berpisah dan kemudian Lot memilih lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Habis itu Sodom dan beberapa kota di sekitarnya itu perang sama bangsa lain dan kalah. Makanya dikatakan di sini Lot beserta harta dan bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Nah, itu jadi gitu. Jadi di sana itu kalau kalah perang disandra, diambil tuh semua harta bendanya, warganya semua dibawa, disandra. Nah, itu yang terjadi di ayat 14 ini. Nah, kemudian habis itu sama Abram dikejar tuh musuhnya dan dikalahkan sehingga mereka bisa kembali. Nah, lanjut ke ayat 19. Saya mau jelaskan begini mengenai kompromi ini. Di 19 ayat 1 dikatakan gini, bahwa Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, pintu gerbang Sodom di zaman dulu, di waktu itu adalah sebuah tempat untuk para pemuka kota itu berkumpul. Pejabat-pejabat, kemudian orang-orang yang terpandang, hakim-hakim, itu semua berkumpulnya di gerbang, pintu gerbang. Jadi bukannya di town hall, bukannya di istana atau gedung kayak wali kota gitu, nggak, tapi di gerbang, di pintu gerbang, sebutannya seperti itu. Nah, dijelaskan bahwa pintu gerbang itu adalah pusat sosial dan kekuasaan. Bisa bayangin ya, jadi Lot yang tadinya tinggal dekat Sodom, terus kemudian tinggal di dalam Sodom, sampai akhirnya dia jadi pejabat di Sodom. Dia duduk di pintu gerbang, dia punya kuasa, dia punya pengaruh, dia punya pendapat yang dianggap menjadi seorang tokoh yang dipandang oleh masyarakat di Sodom. Jadi benar-benar bukan lagi pendatang yang awalnya tinggal dekat, tapi udah bagian dari sistem kota Sodom. Nah, kita tahu tadi di ayat yang sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang Sodom itu jahat di mata Tuhan. Jadi dia berkompromi, gak cuma secara letaknya, geografisnya, tempat tinggalnya yang tadinya dekat, kemudian masuk ke dalam sampai jadi pemimpin. Tapi juga apa? Secara sosial, secara historis, dan bahkan secara teologis, ini menunjukkan begini, Lot ini sedang berasimilasi, melebur. Jadi harusnya kita stand out, kita istilahnya berbeda dengan yang lainnya. Tapi sekarang malah Lot ini malah berbaur. Dia yang tadinya ikut Abram, kenal Tuhan, menyembah Tuhan, diberkati Tuhan sedemikian waktu sampai akhirnya mereka harus berpisah. Terus tiba-tiba melihat begini bahwa kekayaan itu bukan dari Tuhan. Kekayaan itu dari tadi tuh, dimulai dengan lembah yang hijau seperti taman Tuhan. Mesti usaha sendiri, kita mesti milih sendiri nih tanah atau lahan yang basah. Nah, mungkin sekarang agak lebih lebih relate kalau bilang lahan basah gitu kan. Yang itu kita mesti effort, kita mesti kerja keras, kita mesti usaha. Ya entertain lah, ya lobby lah, ya gratifikasi mungkin lebih sederhananya gitu. Nah, ini sesuatu yang terjadi sama Lot. Kompromi nggak cuma sekedar lokasi, sekedar tempat geografis, tapi mulai kepada hubungan sosial, ke hubungan yang lebih lanjut lagi. Di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan begini, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita nggak bisa bersahabat dengan dunia dan fine-fine aja sama Tuhan. Nggak bisa. Dia Allah yang cemburu. Dia katakan itu di firman-Nya. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, Lot bersahabat dengan Sodom, orang-orang Sodom, dia sedang bermusuhan dengan Allah. Nah, itu yang terjadi kalau kita mulai menjadikan kenyamanan itu sebagai sesuatu yang kita cintai, kita anggap lebih daripada Tuhan, khususnya dalam hal penghidupan kita, ya kita sedang menjadikan Allah musuh. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya sebagai musuh. Nah, kompromi yang berikutnya yang dilakukan oleh Lot adalah ini. Di ayat 8 dikatakan gini, kamu tahu
Jadi ceritanya sedikit saya ceritakan. Tadi kan ada dua malaikat datang yang ketemu di pintu gerbang Sodom di ayat 1. Kemudian Lot menawarkan untuk mereka masuk bermalam di rumahnya Lot. Tapi sebenarnya mereka nggak mau. Tapi karena Lot memaksa, akhirnya mereka masuk. Nah, waktu mereka masuk, satu kota dengar tuh bahwa ada orang luar masuk, tamu masuk ke rumahnya Lot. Dan mereka datang berkumpul. Kalau nanti bisa baca di rumah, di ayat 2-7 itu dijelaskan bahwa semua orang dari usia muda sampai tua yang pria. Jadi mereka melihat bahwa tamunya Lot ini, dua orang ini pria. Jadi datang ke rumah Lot, minta untuk dikeluarkan, untuk bahasa Alkitabnya dipakai. Yang nggak ngerti, ya udah, nanti tunggu pencerahan dari Tuhan. Yang ngerti, paham ya, karena ini berhubungan dengan hal yang dewasa. Minta dipakai gitu. Dan di ayat 8 ini dikatakan gini, ini yang responnya Lot terhadap warga kota yang mengerumuni, mengepung dari rumahnya Lot itu. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Bisa imagine? Bisa bayangin? Yang ngerti aja. Kalau yang ngerti nggak apa-apa, ntar berdoa sama Tuhan. Maksudnya apa? Punya anak perempuan, gadis, perawan, belum menikah, mau diserahkan kepada orang-orang jahat itu. Jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka datang untuk berlindung di rumahku. Mengorbankan anaknya sendiri. Itu kalau nggak kompromi, yang kecil-kecil dimulai di depan, masalah penghidupan, masalah usaha, pola pikir, nilai-nilai, prinsip, segala sesuatu, nggak mungkin tiba di ayat 8 sampai kemudian menunjukkan bahwa mengorbankan anaknya sendiri. Siapa yang mengorbankan anaknya sendiri? Nggak ada di sini. Yang ada, kita bela-belain, kita mengorbankan diri buat anak kita. Ini malah anaknya yang mau dikorbanin. Kalau dia nggak berkompromi sedemikian rupa dari waktu ke waktu, dari hal-hal yang kecil, nggak mungkin dia punya pemikiran seperti ini untuk mengorbankan anaknya sendiri. Lo tidak mungkin menjadi seorang pemimpin atau pejabat lokal di Sodom kalau dia tidak memiliki nilai atau prinsip yang sama dengan orang-orang Sodom. Dia bergaul, bersahabat dengan dunia, dengan Sodom. Makanya nilai-nilainya, prinsipnya, segala sesuatunya ya sama seperti orang Sodom, sampai timbullah di ayat 8 ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi kompromi yang dia lakukan. Di ayat 14 dikatakan gini, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia apa dikatakan di situ? Dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Satu, mau ngorbanin anaknya sendiri. Oke. Yang kedua, yang udah jadi orang tua, punya anak, suatu saat kan merindukan punya menantu. Kira-kira kalau mau punya menantu yang model gimana? Yang takut akan Tuhan juga atau yang gimana? Karena di sini dikatakan gini, waktu dikasih tahu bakal menantunya, ayo keluar, kota ini mau dimusnahkan, nggak tanggung-tanggung nih, bukan kebakaran, bukan kerusuhan ya kan? Ini mau dimusnahkan. Terus sama bakal menantunya kayak, bercanda lu gitu. Ini bapak mertua gue kayak bercanda nih ya kan. Bisa bayangin nggak bagaimana sebagai orang tua, Lot sebagai orang tua mempunyai kompromi yang sedemikian rupa sampai buat menantunya yang model begitu tuh, yang dibilangin sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang berbahaya, terus dianggap bercanda. Itu kan kayak siapa aja boleh jadi menantunya, istilahnya gitu kan. Dan dikatakan situ bahwa kedua bakal menantunya ini ya orang Sodom. Jadi orang Yahudi, bangsa Israel yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan tadinya, yang seharusnya menjaga nilai-nilai itu dalam keluarga dan seterusnya keturunan berikutnya, ini sudah berkompromi, mengorbankan anak, mencari mantu atau memilih mantu yang model begitu, yang istilah kasarnya ya sesuai dengan Sodom itu punya nilai ya kan. Di ayat 14 ini kita bisa lihat bahwa bukti kompromi yang berikutnya dari Lot, di mana ia mengizinkan anaknya untuk mengambil calon suami dari warga Sodom, dan bagaimana terlihat kualitasnya ya kan, bahwa dianggap bercanda peringatan Tuhan yang sangat serius, tidak menghargai, tidak menghormati akan suara Tuhan. Kompromi tidak dimulai besar-besaran, kompromi dimulai dari hal yang kecil.
Nggak tiba-tiba Lot kemudian mengorbankan anaknya. Kalau dia tetap bersama dengan Abraham, hal itu nggak mungkin terjadi. Karena dia punya sebuah nilai yang dia dapat dari Abraham dan pengalamannya bersama Abraham sekian lama sampai akhirnya dia mulai masuk ke Sodom dan berkompromi. Kita pun juga gitu. Korupsi yang miliaran triliunan itu nggak mungkin tiba-tiba. Pasti dimulai dengan hal-hal kecil, mungkin puluhan juta, terus nggak apa-apa ya, aman ya kan? Oke, naik ratusan juta, ya kan? Nggak apa-apa juga loh, terus kita bagi-bagi lagi ya kan? Makin banyak yang terlibat kan, makin susah nih dibongkarnya gitu. Naik miliaran, sampai akhirnya ya sebesar yang kita baca semua di berita. Mungkin buat kita yang berbisnis dan berusaha dalam pekerjaan, hal-hal simpel sederhana, mungkin yang masih hal-hal reimbursement, bensin, tol, kemudian kalau yang meeting gitu kan, bilangnya meeting sama customer padahal dinner, ya kan, bisa juga gitu kan. Apalagi bon bensin, ambil isinya 100.000, ketemu bon 200.000, ngeklaimnya 200.000, dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Ataupun yang berbisnis ya kan, modalnya berapa, bilangnya berapa, aduh ada untungnya nih, ini mah rugi gitu, padahal sebenarnya untung, ya kan. Hal-hal yang seperti itu, semua dimulai dengan kompromi hal-hal yang kecil. Lot dekat Sodom, tinggal di Sodom, jadi pejabat di Sodom. Makanya nggak ada istilah tiba-tiba kemarin tuh saya ingat Pastor Jimmy kasih ilustrasi yang mengenai selingkuh hilaf, nggak ada. Dan saya setuju bahwa dosa itu berprogres. Nggak ada tiba-tiba wah jadi penjinah gitu kan, tiba-tiba selingkuh gitu, nggak ada. Itu semua proses. Dimulai dari apa? Dari kompromi. Nggak apa-apalah makan siang bersama, ya kan? Nggak apa-apalah pergi meeting bersama. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apalah itu semakin hari itu yang terjadi. Nah, tiba kepada ciri yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya buat kita semua, ya. Dan semoga kita semua tidak sampai terjadi hal ini dalam hidup kita. Itu adalah ketika kenyamanan mencuri keselamatan kita. Apa yang sudah Tuhan korbankan di atas kayu salib menebus semua dosa kesalahan kita, dan kita bersyukur atasnya. Dan waktu Tuhan mulai memberkati, kita nggak puas, kita cari terus itu kenyamanan, sampai akhirnya keselamatan itu tercuri oleh kenyamanan. Kita lihat di ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ini kita pasti pernah dengar ceritanya di sekolah minggu, dan seringkali khususnya di sekolah minggu, ya kan, menoleh dan jadi tiang garam. Seakan-akan kayak ya udah Tuhan hukum gitu aja. Tapi sebenarnya itu lebih dalam. Kata menoleh ke belakang itu diterjemahkan sebagai menatap dengan kerinduan. Dan tiang garam melambangkan sesuatu yang tetap atau menjadi beku. Malaikat sudah menarik Lot dan keluarganya keluar dari kota. Udah berhasil nih, satu keluarga keluar dari kota Sodom yang mau dihancurkan itu. Tetapi apa? Istri Lot menengok, menoleh ke belakang. Jadi saat mereka lari, istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa yang menoleh? Karena bukan penasaran pengen lihat Tuhan hancurinnya gimana sih gitu, enggak. Karena itu nggak penting. Kenapa dia menoleh? Karena hatinya masih di sana. Semua harta bendanya kan gini. Bisa bayangin ya Bapak Ibu, mereka berpisah dari Abraham karena sangat kaya, punya begitu banyak ternak, domba dan segala sesuatu, harta benda mereka terpenuhi. Dan setelah di Sodom, di cerita ini, Lot duduk di pintu gerbang, udah nggak mungkin orang biasa, pejabat, ya kan? Yang kalau di jalan tol, tatetot minta jalan gitu kan, kita mesti pada minggir semua tuh gara-gara pejabat melewat. Pejabat gitu, punya harta banyak. Dalam satu malam, Tuhan bilang keluar, tinggalin itu semua, selamatkan diri. Karena kenyamanan itu sudah berbahaya buat Lot dan keluarganya. Tapi istrinya yang nggak bisa move on. Ya, cincin berlian, ya. Kolam renang, atau mungkin kolam renang nggak penting ya. Tas Hermes mungkin. Apalagi yang berharga buat seorang wanita pada saat itu dan saat ini. Yang bicara hanya wanita sih, tentu kita pria juga bisa. Jam tangan Rolex bisa ya kan. Kalau Hotman itu percincinannya saya cuma pakai cincin menikah. Apalah harta benda itu, kenyamanan itu, status itu, sehingga mereka harus begitu keluar dari Sodom, masuk kepada kota yang baru, mereka become nothing, become no one, kehilangan semua kenyamanan itu. Yang tadinya dilayani, punya pelayan, punya budak, punya
ART mungkin bahasa zaman sekarang gitu kan. Sekarang harus mulai lagi dari nol, kayak Pertamina, mulai dari nol ya Pak, ya, gitu kan. Harus dari nol. Dan istrinya nggak bisa, belum move on. Jadi bahkan menatap dengan kerinduan, merindukan sesuatu yang, aduh, setengah mati tuh mencapainya, setengah mati tuh mendapatinya gitu kan. Tapi waktu kenyamanan itu mulai mengikat, kenyamanan itu bisa mencuri keselamatan. Dan terjadi pada istrinya Lot. Dia meninggalkan kota itu dengan kakinya, betul dia lari. Tapi dia tidak meninggalkan dengan hatinya. Hatinya ketinggalan di Sodom, makanya dia nengok. Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Masalahnya bukan soal melihat ke belakangnya, yang tadi saya bilang. Tapi begini, ia menoleh karena hatinya masih terikat dengan masa lalu. Berapa kali kita sering dengar kan, gagal move on loh, ya kan? Gagal move onnya apa? Sebuah jabatan yang dulu pernah kita miliki, terus kemudian karena politik dalam kantor kita di pensiun dini, ayah saya mengalami itu. Jadi beliau waktu itu vice president apa gitu di sebuah perusahaan swasta, terus kemudian di pensiun dini tiba-tiba. Jadi punya selidik, terus lagi ngobrol di rumah gitu, kenapa tiba-tiba gitu? Iya, ternyata ada keluarga yang mau masuk dan mengambil posisi itu. Jadi ya mesti ada yang dikeluarin kan gitu, ya sudah. Hal-hal kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita terus kemudian kecewa, bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan? Ya kita gagal move on. Berarti hidup kita gantungkan di jabatan itu, di posisi itu, di gajinya, di penghasilannya. Waktu itu udah ada car ownership program, punya mobil gitu. Dan waktu di kick out istilahnya gitu, di lay off, itu yang masih ada hutang beberapa itu, terus kemudian ya dianggap sebagai lunas dan itu dapat mobil istilahnya gitu. Nah, tapi maksudnya gini, berapa banyak dari kita karena sebuah kenyamanan kita bisa move on. Tuhan bilang pindah, Tuhan bilang melayani, Tuhan bilang mengampuni. Tapi karena kenyamanan hati kita enggak. Kita berasa gini, nah ini sesuatu yang saya entah kenapa jadi bicara soal pengampunan. Maafkan saya. Tapi ini seringkali gini, kita merasa bahwa waktu kita marah sama orang, kita sedang menghukum mereka. Benar atau enggak? Kita marah sama orang karena orang bersalah sama kita, kita merasa bahwa gua nggak maafin itu adalah bentuk gua menghukum dia, orang yang bersalah sama kita. Sebenarnya enggak. Kita sedang menghukum diri kita sendiri. Yang susah kita. Kenyamanan bahwa gua benar, dia salah, dan dia mengkhianati gua, dia mencurangi gua, dia menipu gua, dia membohongi gua, itu sesuatu yang kita anggap sebagai kenyamanan. Bahwa di mata semua orang gua bisa cerita gua yang benar, dia yang salah. Tapi apakah itu yang kita rasakan dalam hati? Lihat dia, kesel. Dengar tentang dia, kesel. Akhirnya hidup kita nggak tenang, ya kan? Jadi siapa yang lagi dihukum? Dan itu sebuah fakta realita. Kenyamanan hati berkompromi dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah hubungan. Dan anak zaman sekarang ngerti bahasa hubungan toksik, ya kan? Hubungannya nggak sehat, tapi ya udah, karena dia bisa menjawab kebutuhan saya, dia memberi saya rasa nyaman. Sugar daddy, sugar mommy ada ya? Mungkin ada, tapi saya jarang dengar. Ada salah satu quote dari hamba Tuhan, Walter Brueggemann, berkata gini, Lot's wife symbolized the paralysis that comes when comfort becomes one's God. Istrinya Lot itu menjadi simbol dari paralisis atau kelumpuhan yang datang karena kenyamanan menjadi sebuah berhala. Waktu kenyamanan itu menjadi berhala dalam hidup kita, kita menjadi lumpuh. Lumpuh secara iman, lumpuh secara sosial, lumpuh secara moral, dan terlebih daripada itu, kita bisa mengalami kehilangan keselamatan. Jangan sampai kenyamanan itu menjadi berhala dalam hidup kita dan membuat kita lumpuh. Kita nggak bisa lagi move out, kita nggak bisa lagi move on. Istri Lot menjadi simbol hati yang tidak mau maju dalam ketaatan karena masih cinta kenyamanan yang lama. Tuhan ingin kita bergerak maju menuju gunung keselamatan, tetapi seringkali kita terpaku di lembah kenyamanan, yang sebenarnya lembah itu membuat kita mati, mencuri keselamatan kita.
Saya mau cerita, ada seorang teman yang kerja sama-sama saya di kontraktor tadi. Orangnya lempeng, lurus, takut akan Tuhan, ke gereja melayani, top lah gitu. Terus karena sebuah kesempatan dalam sebuah pekerjaan, dia diminta untuk menghandle customer. Balik lagi, karena dunia konstruksi, kemudian juga customernya government, which is dia jadi terbuka matanya terhadap dunia yang namanya entertainment. Bukan entertainment yang di TV ya maksudnya, tapi bagaimana dalam melobi sebuah proyek, orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu tuh harus ada entertainnya dengan berbagai macam bentuknya. Dari yang pertamanya kayak, aduh risih banget nih gitu kan. Let's say masuk ke dalam sebuah ruangan. Saya memberi deskripsi saja supaya tidak mengajarkan ya kan. Masuk ke sebuah ruangan yang agak gelap dengan lampu yang warna-warni gitu kan. Terus menggunakan sound system juga dan melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan juga tadi gitu kan. Yang tadi kayak, ih kok begini ya, ternyata ya ada ya gitu kan. Dan ada pendampingnya dan segala macamnya. Tadi yang risih mulai kayak, aduh kerja ya udahlah ya kan. Ini digaji kan, ya udahlah, bagian dari pekerjaan, bagian dari job desk gitu. Tanggung jawab. Lagi pertanyaannya, kerja buat siapa? Buat keluarga. Ya udah tuh. Mulai dijalanin. Terus kemudian ada juga bentuk yang lain. Sedikit demi sedikit mulai kayak, oh iya ternyata di sana banyak juga yang semacam yang sama-sama Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, ngumpulnya di sini juga. Ketemunya di sini juga gitu. Oh, berarti ini sesuatu yang nggak apa-apa. Ini sesuatu yang, oh boleh. Ini kan Senin sampai Jumat kan. Sabtu Minggu ke gereja, minta ampun sama Tuhan. Melayani tetap, perpuluhan apalagi, harus, jangan sampai enggak gitu kan. Tapi terus dijalani tuh, waktu demi waktu. Nah sampai suatu saat, Tuhan bicara sama hatinya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu dalam tanda kutip ya menjual imanmu demi sebuah kenyamanan karena penghasilan yang kamu dapat untuk keluargamu? Terus dia berhenti, diem gitu. Dia berhenti, dia diem. Terus iya ya, kenapa jadi takut meninggalkan pekerjaan itu? Takut untuk melepaskan sebuah penghasilan, sebuah jabatan yang tahu bahwa itu semua buat keluarga, untuk menaati perintah Tuhan, bahwa jelas benar dalam hati Roh Kudus bicaralah. Itu sesuatu yang salah, sesuatu yang gak boleh dilakukan. Tapi apa yang buktinya dilakukan? Itu dia kompromi terus menerus sampai Tuhan panggil tuh, istilahnya gitu dalam cerita lalu Tuhan panggil, ayo balik, keluar dari pekerjaan itu. Dia bergumul, benar-benar dia bergumul sampai tiba pada suatu keputusan hati bahwa gini, oke, keluar. Memang tidak secepat ceritanya yang Lot ini, karena memang beda cerita. Tapi dia bergumul tuh, mau resign, karena gak bisa kerja seperti itu. Akhirnya dia resign, dan di cerita sama saya, wah lega ya setelah itu. Memang betul ada pergumulan yang dihadapi setelah itu. Tapi kelepasan itu, kelegaan itu, tahu bahwa hidupnya terlepas dari sebuah keterikatan berhala yang khususnya dinamakan kenyamanan itu, dia sungguh bersyukur sama Tuhan. Kenyamanan itu tidak sampai mencuri keselamatannya. Saya pun pernah mengalami di cerita yang berbeda di sebuah pekerjaan. Izinkan saya bersaksi sebentar. Saya ada di sebuah pekerjaan startup company, perusahaan IT, jadi direktur. Waktu awal memulai perusahaan itu, saya bilang sama owner, pada pemegang saham, kita do by the books ya. Kita ikut semua peraturan, bayar pajak dan lain-lain. 1 tahun berjalan perusahaan untung, 2 tahun berjalan perusahaan untung. Untungnya makin gede. Sebagai direktur zaman itu belum ada e-faktur. Faktur pajak itu mesti tangan direktur. Menjelang laporan di bulan Maret, akhir tahun udah tak ketahuan nih, 1 tahun kita untungnya besar lah waktu itu. Terus kemudian ownernya mulai gini, para pemegang saham mulai ngomong gini, ini nggak bisa nih kita bayar pajak segini. Buat apa bayar pajak segini banyak? Merugikan kita dalam arti gini, kalau kita sampai bangkrut, toh juga pajaknya nggak balik ke kita. Buat apa? Jadi mereka cari alasan sedemikian rupa, bikin transaksi fiktif, membesarkan biaya yang tadi saya bilang, entah macam-macam lah bentuknya, segala macam, dan suruh saya tanda tangan.
Di tahun pertama saya suruh tanda tangan, saya bilang sama mereka gini, kenapa? Karena perusahaan kita untung loh. Kalau rugi, oke lah, secara alam bawah sadar saya kayak, ya kita rugi lah ya. Lagi pula kalau rugi kan nggak mungkin juga bayar pajaknya besar gitu kan. Mereka bilang, ya udah ini umum kok, biasa kok gitu. Semua perusahaan semua pengusaha Kristen juga melakukannya kok gitu. Waktu itu saya dengar itu kayak, apa iya ya? Tapi ya sudahlah, karena itu waktu sudah mepet, saya tanda tangan. Tahun berikutnya berjalan, makin besar untungnya, dan persiapannya semakin jauh. Plus ada salah satu waktu itu, karena kita punya customer pemerintah, saya mesti deliver janji sama mereka. Itu pertama kali di seumur hidup saya, mungkin 2017-an, itu uang tunai 850 juta dalam satu tas. Suruh bawa ke sebuah tempat untuk serah terima. Dalam hati saya gini, ini gue dari film-film nih gue nih, ya kan? Udah kayak di film-film nih gitu kan, bawa tas gitu, santai aja biasa, ketemu orang ngomong, terus habis itu tasnya ditinggal, saya pulang gitu. Waktu itu sih kayak, Tuhan nih kayak, kok kerjanya jadi begini nih gitu kan. Betul, dari pekerjaan itu, ya itu saya bilang, gaji oke, fasilitas oke. Bahkan puji Tuhan kami berdua bisa menikah dari hasil bekerja waktu periode singkat itu gitu. Tapi dan kemudian, apa iya ini gitu yang mau saya kejar dalam hidup saya gitu. Itu waktu melakukan itu kayak, aduh Tuhan tolong, jangan sampai nih gitu kan terjadi sesuatu gitu. Terus waktu orang rumah lihat, buka berita, itu kayak gue kenal tuh, ya kan? Itu kayaknya teman pelayanan gue tuh, kok pakai rompi oranye? Itu saya sangat bergumul, saudara. Itu kayak, Tuhan tolong, puji Tuhan dilewatkan. Tapi setelah itu, saya sama seperti teman saya itu, Tuhan bicara gitu. Apa ini yang kamu cari dalam hidup kamu mengenai kenyamanan? Karena terus terang hidup kami nyaman. Waktu itu Yulia bahkan lagi mengandung anak pertama, Yos. Dalam beberapa waktu saya ngobrol sama Yulia dan kami berdiskusi, dan saya bilang ini kalau mau berhenti mesti resign. Karena saya udah bilang bisa nggak tidak dilakukan lagi. Mereka bilang nggak, karena ini memang general practice. Everyone does it. Mau Kristen mau nggak Kristen, mau pendeta nggak pendeta, usahanya semua begitu katanya. Oke, saya belum nyampe di level situ, jadi ya udah. Tapi yang saya tahu hati saya bilang nggak. Jadi saya diskusi, terus kami tiba berkesepakatan resign ya. Tapi kita tanggung bersama nih gitu kan, dan bertiga lah gitu sama anak. Ya udah, jadi saya ngajukan resign, saya berhenti. Ceritanya nggak bahagia setelah itu, nggak bahagia. Dalam arti begini, masuk dalam sebuah pergumulan, saya cari kerja usia itu waktu 30-an something, nggak bodoh-bodoh banget ya kan, nggak jelek-jelek banget juga, ya kan, karena gembalanya kan ganteng, masa wakilnya enggak gitu kan. 11-12 ya Pastor. Oke. Nah, jadi singkat cerita akhirnya dengan pertolongan Tuhan saya nge-grab mobil waktu itu. 6 bulan berjalan, semua lamaran yang saya lakukan, baik yang manual maupun yang online, waktu itu dari Jobstreet, JobsDB dan jobs lainnya gitu, cari jobs dari yang mengharapkan jobs tertentu dengan penghasilan tertentu sampai jobs apa aja deh, yang penting gue punya pekerjaan dan bergaji itu. Enggak loh. Dipanggil aja enggak. Bayangin coba. Emang Tuhan Tuhan mau saya nge-grab. Dan dari yang tadinya sukacita, saya melakukan ini karena saya melakukan kebenaran, membela iman saya, enggak masalah soal kenyamanan. Sampai Tuhan kok jadi ini ya. Terus lama-lama kayak, Tuhan gimana sih? Masih muda nih, cinta Tuhan, mengorbankan kenyamanan buat Tuhan. Tapi kok jadi supir Grab gitu? Kan istilahnya, waktu itu saya belum bertobat. Saya pikir gini, semua yang sehat psikologisnya, sehat jasmaninya, bisa nyetir, bisa jadi supir Grab. Kenapa mesti saya yang 32 tahun kayak masih usia produktif yang tadi saya bilang gitu kan, nggak bodoh-bodoh banget, nggak ganteng-ganteng banget, tapi Tuhan masa begini sih hidupnya gitu kan? Mana janji Tuhan yang ini ini istri lagi hamil lagi gitu kan? Dan waktu itu kemudian lahir dan Yos punya alergi, di mana susunya itu 1 kaleng 300.000 habis dalam 3 hari. Jadi 1 bulan 3 juta untuk susunya, 3 juta buat cicilan mobil, belum buat hidup. Nge-grab di waktu itu kayak, tapi puji Tuhannya, Tuhan cukupi semuanya. Makanya waktu saya dengar pendeta itu mengquote bukan soal pekerjaan, bukan soal jabatan, bukan soal gaji,
bukan soal omset atau apapun, tapi soal berkat Tuhan yang memelihara hidupmu, saya bisa mengaminkan itu. Kenyamanan itu nggak salah. Kita semua mengejar kenyamanan. Saya juga pernah jadi sales BMW dan bawa BMW itu walaupun bukan milik ya kan, punya kantor lagi ke customer gitu, nyaman. Ya kalau diizinkan Tuhan menikmati, nikmati aja. Tapi jangan itu yang menjadi pencarian hidup kita gitu. Jangan itu jadi goal, jadi tujuan hidup kita untuk pokoknya sebelum mati mesti punya Lamborghini atau McLaren, sehingga bisa ditanya, McLaren lu warna apa? Cia, gitu kan. Mau punya McLaren? Jangan itu yang menjadi pencarian kita. Di ayat 17 dikatakan begini, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, janganlah berhenti di kemanapun, di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan panggil, jelas, keluar, pergi, jangan berhenti, jangan nengok, supaya kamu selamat, tidak lenyap, tidak mati, tidak binasa. Tuhan juga bicara sama kita hari ini. Ayo keluar. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kenyamanan apa yang dikejar selama ini, yang segala sesuatunya dikorbankan demi kenyamanan. Dan Tuhan katakan hari ini, ayo keluar, tinggalkan, jangan noleh ke belakang. Percaya bahwa hidupmu di tangan Tuhan, bukan dari kenyamanan yang kamu kejar itu. Allah gak ingin kita hancur di tengah dunia yang penuh dengan godaan kenyamanan. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman, menebus semua dosa kita, tapi juga membebaskan kita dari keterikatan. Salah satunya adalah keterikatan dengan kenyamanan dunia ini. Oh iya, jelas kalau punya rumah mewah, begitu buka pintu lihat matahari terbit, atau begitu buka pintu tadi dengar kicau burung, air mengalir, nyaman. Iya. Tapi jangan itu yang menjadi pencarian hidup kita. Jangan itu yang menjadi kita kejar terus menerus. Ia memanggil kita untuk berjalan bersamanya, kadang ke tempat yang gak nyaman. Saya jadi supir Grab, pada akhirnya 1 tahun 6 bulan. Itu saya hitung terus, 1 tahun 6 bulan saya nge-Grab. Sebelum saya keluar dari pekerjaan itu, saya ingat di Ibadah Raya di gereja lokal saya, Ibu Gembala mimpin pujian nyanyi Suka-Sukamu Tuhan. Tahu lagu Suka-Sukamu Tuhan? Lagu dangdut gitu. Suka-Sukamu Tuhan, Suka-Sukamu Tuhan. Saya kebetulan lagi duduk paling depan. Duduk paling depan, gede ya kan, hitam, nangis lagi. Jadi waktu dengan Suka-Sukamu Tuhan, Tuhan bicara sama saya gini, kalau saya mau kamu nge-Grab terus sampai selamanya, kamu mau apa? Nggak bisa jawab, nangis. Jadi di lagu yang orang pada tepuk tangan sukacita karena lagu dangdut, saya cucuran air mata sampai nunduk-nunduk gitu kan, kayak oke Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Ya Tuhan bisa izinkan naik ke bukit tinggi, jadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan, punya kenyamanan luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau kemudian kenyamanan itu mulai menjadi berhala dalam hati kita, mulai menggantikan posisi Allah dalam hati kita, dan Tuhan panggil untuk keluar, mau gak kita keluar? Mau gak kita tinggalkan? Atau udah, kita terus berkompromi sampai akhirnya tanpa kita sadari keselamatan itu sudah tercuri oleh kenyamanan. Jadi ini kesimpulannya, kapan kenyamanan bisa berubah menjadi berhala? Yang pertama, ketika kenyamanan itu menentukan pilihan kita. Segala suatu pilihan yang kita buat semua demi kenyamanan kita, itu udah mulai sebuah ciri-ciri, sebuah tanda-tanda. Yang kedua, ketika kenyamanan itu menormalisasi kompromi. Kompromi soal hal-hal yang kecil. Gak apa-apa lah gak ke gereja, minggu depan masih bisa ke gereja, hari ini kita healing dulu ya kan, long weekend apa segala macam. Oke, kalau minggu depan masih ada loh, kalau udah dipanggil Tuhan, another story gitu kan. Hal-hal simpel sederhana, kompromi hal kecil. Ke gereja tadi contohnya, memberi buat Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan udah panggil, ayo terlibat dalam pelayanan, bangun pelayanan bersama-sama. Pastor Jimmy seringkali bicara, ayo kita bangun sama-sama pelayanan ini. Nanti deh Tuhan, tunggu dulu deh Tuhan, anak masih kecil, ini repot, apa segala macam dan lain-lain. Nanti deh Tuhan, kalau waktunya ada. Dan jangan sampai yang ketiga, kenyamanan itu akhirnya apa? Mencuri keselamatan yang sudah Tuhan berikan.
pengorbanannya dalam tanda kutip menjadi sia-sia. Karena kita sendiri, pilihan kita sendiri. Kenyamanan itu yang kita kejar. Saya akan tutup begini. Coba tanya dalam hati kita masing-masing, apa Sodom dalam hidupku? Di mana aku lebih milih kenyamanan daripada ketaatan. Hal-hal yang mungkin Tuhan udah bicara nih. Tuhan atau bahkan mungkin udah mulai sentil-sentil dalam hati gitu kan. Ayo tinggalin, ayo keluar, ayo tinggalin, ayo keluar. Tapi kita taruh Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Ini pengeluaran masih banyak, ekonomi lagi sulit, apa segala macam. Tapi Tuhan terus bicara, Tuhan terus manggil supaya kita boleh diselamatkan. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup nyaman, tetapi untuk hidup benar, sekalipun itu tidak nyaman. Karena gini, di dalam kebenaran itu ada damai yang jauh lebih besar daripada rasa nyaman. Iya betul, kenyamanan dunia ini menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tapi damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu bahwa kenyamanan kita, keamanan kita datang daripada Tuhan, itu melampaui segala sesuatunya. Mari kita tundukkan kepala.